Saya mulai ya terkait dengan kemarin sudah, bentar, ini belum saya share ininya ya, yang materi terbaru ya. Oke. Eh, Kemarin terkait dengan persamaan yang dapat, sorry, persamaan diferensial yang terpisah sama yang dapat dipisah gitu ya. Jadi sebenarnya, bentar saya jelaskan lebih ini ya. Ini terkait pertemuan sebelumnya sebenarnya. Tapi belum cepat kalian baca ya PPT-nya. Gini, jadi PD itu ada dua, ada PD terpisah, PD dapat dipisah. Oke. Jadi PD terpisah itu ya, itu kalau misalkan saya punya, nah ini PD terpisah. Maksud terpisah itu gini, dia itu yang sebelah situ sama-sama X-nya, di situ sama-sama Y-nya. Nah untuk mencari itu dengan cara diintegralkan. Ini integral, ini integral, ini integral. Ini disebut dengan PD terpisah. Kalau PD dapat dipisah, itu kalau misalkan ada gini. Misalkan saya punya F1X ya, kemudian G1Y, DE, plus G1, sorry, F2X, G2Y, DY, sama dengan nol. Yang menjadi pembeda itu yang bagian sini. Nah, di bagian sini kan harusnya dia tuh X semua kan ya. Ini tapi ada Y di sini. Kemudian di sini harusnya Y semua tapi ada X di sini. Nah ini sebenarnya PD dapat dipisah. Artinya ini nggak bisa langsung dicari integralnya itu nggak bisa. Dia harus eh, dikelompokkan dulu. Sesama X-nya, sesama Y-nya. Seperti itu. Caranya gimana? Cara itu dengan cara membagi kedua ruas dengan G1Y dan, sorry, membagi kedua ruas dengan F1, sorry, G1Y dengan F2X. Ya, jadi membagi kedua ruas itu dengan ini dan ini. Jadinya apa itu? Jadi seperti ini. Wih, F2X DX plus gini jadinya. Nah, kalau sudah terkelompok menjadi gini, X sama X-nya itu bisa diintegralkan. Jadi ini integralnya berapa, integralnya berapa, integralnya berapa. Ya, ini terkait dengan eh, persamaan PD itu persamaan diferensial. PD itu persamaan diferensial. Oke, jadi gitu ya. Jadi ada persamaan diferensial terpisah dan dapat dipisah. Jadi kalau dapat dipisah itu harus dikelompokkan dulu sama X-nya sama Y-nya itu berapa. Terus setelah itu diintegralkan masing-masing apa masing-masing bagian gitu ya. Kalau itu saya jelaskan ini aja ya. Apa itu? eh, di PPT ini ada juga ya. Jelas ya. Ini sebenarnya coret-coretan yang ini, yang apa yang eh, kelas satunya ya. Seperti ini. Nah,
Sebenarnya persamaan diferensial itu secara umum ya, secara umum itu ditulis seperti ini secara umum. Ini PPT yang sebelumnya ya. Itu dy dx sama dengan fx, y seperti ini. Ini secara umum persamaan diferensial itu seperti ini. Ya, oke, ini secara umum ya. Nah, di dalam persamaan diferensial itu ada istilah tingkat dan derajat atau degree. Tingkat atau order atau derajat atau degree. Ya, tingkat di sini itu merupakan turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan diferensial tersebut. Turunan tertinggi. Ya, tingkat itu turunan tertinggi. Derajat itu merupakan pangkat dari turunan order tertinggi. Artinya apa? Kalian harus menentukan ordernya dulu berapa, baru bisa menentukan derajatnya. Gak bisa dibalik, gak bisa. Jadi tentukan dulu tingkat atau derajat atau ordernya, baru kalian bisa menentukan derajat atau degree-nya. Dan ini PPT yang sebelumnya. Kalau saya tanya di nomor satu, dia itu tingkatnya berapa atau ordernya? Tingkat ordernya berapa? Satu. Oke. Soalnya itu dari sini. DY, DE. Berarti ini ordernya satu. Kalau saya punya gini, D kuadrat Y, DX kuadrat, ini tingkatnya berapa? Dua. Bisa dipahami ya? Kalau saya punya D pangkat 3, DX pangkat 3 ini jadinya apa? Ordernya 3. Oke. Makna dari ini itu apa? DY, DX. D itu turunan, turunan pertama. Kalau ini bisa paham ya? Nah, setelah kalian menentukan order atau tingkat, baru kalian bisa menentukan apa itu degree atau derajat. Degree atau derajat dari yang nomor satu itu berapa? Satu. Soalnya dia tuh turunan tertingginya itu yang ini, ya kan? Yang nomor dua saya tulis ulang ya. Yang nomor dua itu gini, y ini aksen 3 plus y aksen 2 kuadrat sama dengan y aksen. Tingkat atau range itu apa? Yang persamaan ini. Cari turunan tertinggi dari persamaan tersebut itu apa? Tiga. Yang lainnya setuju? Tiga. Nah, setelah kalian menetapkan tingkat atau order dari persamaan tersebut, tentukan degree atau derajat. Itu berapa? Degree atau derajat dari turunan pangkat 3 tadi berapa? Salah, bukan dua. Berapa? Degree atau derajat itu yang ini maksudnya. Apa itu? Misalkan ini ya, dari ini persamaan ini itu kan ada ini dan ini. Turunan tertinggi kan di bagian ini. Pangkat dari ini itu berapa? Satu. Kalau saya punya Y3 pangkat 4 gini, Y2 pangkat 5, Y aksen gini, tingkat ordernya itu berapa? Eh, Tingkat atau order itu turunan, turunan tertinggi. Tiga. Kemudian degree atau derajat, 4. Jadi gitu ya. Jadi urutannya tuh kalian tentukan dulu tingkatnya itu berapa, tingkat itu turunan tertingginya itu berapa dulu dari persamaan tersebut. Setelah itu dari turunan tertinggi itu kalian bisa menentukan degree-nya itu berapa. Bisa, mungkin ada yang bisa dibaca dulu. Ya, jadi urutan pertama itu kalian tentukan tingkat atau ordernya itu berapa. Tingkat atau order itu kaitannya dengan tingkat turunan tertinggi.
Setelah kalian tentukan itu, baru kalian bisa menentukan derajat atau degree. Ya, derajat atau degree itu merupakan pangkat dari turunan order tertinggi. Ya, pangkat dari turunan tertinggi tadi. Setelah kalian tentukan turunan tertinggi, baru itu degree-nya itu berapa. Ya, degree itu maksudnya yang ini, yang pangkat ini. Maksudnya, kalau 5 ya 5, 4 4 6 ya 6. Gitu. Ya, jadi urutannya itu tingkat dulu, baru kalian bisa menentukan derajat atau degree-nya. Ya, oke. Oke, ini sebenarnya kelas 11 sudah saya kasih tugas sebenarnya. Yang tugas ini nomor 1, 2, 3 ini. Tapi nggak apa-apa. Kalian ini sebenarnya untuk belajar aja kalian. Coba saya eh ya ini yang bagian ini. Ini sudah dibahas ya. Yang nomor 1 ini coba nomor 1A. Kira-kira ordernya itu berapa? Turunan paling tinggi. Dua. Terus degree-nya satu. Jadi paham ya? Kalian maksudnya paham bukan masalah lihat jawaban ini ya. Tapi benar-benar paham ya. Terus yang B satu. Yang bagian ini kan ya. Pangkatnya berapa? Satu. Oke. Yang bagian ini dua. Yang ini ya. Pangkatnya satu. Oke. Yang bagian ini turunan tertingginya berapa? Turunan tertingginya berapa? Ordernya berapa? Dua. Yang ini. Terus derajatnya dua. Ini ya derajatnya ya maksudnya ya. Jadi urutannya kalian tentukan dulu turunan tertingginya berapa, baru melangkah ke derajatnya itu berapa. Ya. Terus yang bagian ini, yang E, turunan tertingginya apa? Tiga. Derajatnya satu. Oke. Yang bagian ini dua. Derajatnya, oke gitu ya. Bisa dipahami. Jadi mula-mula tuh kalian tentukan dulu ininya, apa itu? eh Derajatnya, sorry. Kalian tentukan dulu tingkat atau ordernya, baru kalian tentukan degree atau derajatnya. Ya. Tingkat atau order itu terkait dengan turunan tertinggi, ya. Tingkat atau order itu merupakan turunan tertinggi tingkat order. Setelah itu kalian tentukan derajat atau degree dari turunan tertinggi itu. Nah, derajat dari turunan tertinggi itu merupakan degree atau derajat. Ya, pangkat dari turunan tertinggi itu merupakan degree atau derajat. Jadi mula-mula kalian tentukan tingkat atau order dulu berapa, kemudian baru bisa menangkap derajat atau order. Sorry, derajat atau degree. Gitu ya. Oke, oke, ini ya. Saya jelaskan di sini aja. Tadi kan secara umum ya, persamaan diferensial itu seperti ini. Ini untuk tingkat atau order satu, misalkan gini ya. Eh, DY, DE itu sama aja dengan F, H, Y ini. Ini untuk yang tingkat atau order satu yang di sini, ya, bagian sininya. Oke. Nah, kalau misalkan ada soal, misalkan ya, sesuai dengan yang di PPT sebelumnya ya, misalkan ada soal tingkat atau ordernya itu DX ini, 2 sama dengan nol. Nah, tentukan solusi dari ini. Ya, kalau kalian menentukan solusi dari ini, berarti kalian hanya menentukan, ya, dia itu berubah fungsi apa. Ya, jadi kalau kalian ada pertanyaan ini itu apa solusinya apa? Berarti kalian menentukan y-nya itu apa? Y sama dengan itu berapa? Ya, misalkan gini ya. Ini kalau saya pecah ini kan tingkatnya kan dua, turunannya kan tambah dua ya.
Kalau siapa itu jadinya seperti ini. D, dx, dy, dx. Bisa dibagi. Kalau saya punya gini misalkan d pangkat 3 itu bisa aja sama, bisa seperti ini terusnya. Dx kuadrat dy dx ini. Terus ini bisa dipecah lagi, soalnya ini ada dua, jadi bisa gini. D, dx, d, dx, dy, dx. Soalnya tiga kali, soalnya dia turunnya sebanyak tiga kali. Kalau ini kan sebanyak dua kali kan ya turunannya ya. Nah kalau ada soal seperti ini kan sama dengan nol nih, sama dengan nol. Kemudian di bagian dx ini itu dipindah ke sana. Ini d, dx sama dengan nol kalikan dx ini ke sana. Kalau saya integralkan ini per bagian kiri kanan, integral dari suatu turunan itu artinya, misalkan nih saya punya eh, ini ya, f fx-nya itu sama dengan x kuadrat gitu. Ini misalkan ya. Ini misalkan dy dx, sorry. Ini kan kalau saya cari dy dx-nya itu sama aja dengan df dy kan. Apa turunnya terhadap x? Dua, dua x. Oke. Kalau saya punya turunan ini, ya, bentuknya ini saya sampaikan ini ya. Terus di sini ada df dy, ya. Di mana df dy-nya, sorry, di mana df dy-nya itu merupakan turunan f terhadap x sini sama dengan dua x seperti ini. Kalau saya integralkan seperti ini jadinya apa? Iya, integral dari suatu turunan itu berarti kan dirinya sendiri, anti. Ya, kan integral itu anti turunan. Ya, turunan kalau diantikan, jadinya apa? Dirinya sendiri. Artinya ini hasilnya dy dE. Dirinya sendiri ini sama dengan integral dari 0 terhadap dx itu apa? 0 terhadap dx. Bukan. Berapa? Salah. Jawabannya itu konstanta. Ya kan? C ini itu merupakan sembarang konstanta. C ini sembarang konstanta. Oke. Nah, nyampe sini selesai atau belum? Belum. Soalnya yang dicari itu solusinya. Bentar ya. C itu sembarang konstanta. Jadi apapun kalau diturunkan gini. Jadi apapun suatu konstanta diturunkan terhadap X itu hasilnya sama dengan nol. Ya. Nah, sampai sini belum belum atau ini sudah selesai? Belum. Ini kalau saya integralkan lagi ini pindah ke sana. Jadinya dy c dx seperti ini, integralkan ini. Integral dari satu turunan y berarti dia terhadap dirinya sendiri. Berarti y sama dengan c satu. Katakan ini untuk bisa pembeda ya, karena ini saya namakan C1 lah, C1 ya, C1. Ini C1 merupakan sembarang konstanta. Jadi C1, suatu konstanta C1 itu kita terhadap dx jadinya apa? Cx, oke. C1x plus C. Bisa dipahami? Ini katakan C2 lah, biar beda gitu. Sembarang sih, apa, masih label seperti ini. Jadi ini merupakan solusinya.
Ya, solusi dari ini, ya sorry ya, saya terus ini ya. Solusi dari adalah Y sama dengan C1X plus C2. Solusinya ini. Kalau ini saya turunkan dua kali terhadap X, itu jadinya apa? Jadinya nol. Oke? Yang menjadi pertanyaan, kalau saya ingin menuliskan Y sama dengan akar 2X plus 1, boleh nggak? Ini kalau saya turunkan terhadap X dua kali jadinya apa? Akar 2X plus 1. Kalau saya turunkan terhadap X dua kali, jadinya apa? Nol juga. Kalau saya punya Y sama dengan X per 4 plus 1000. Ini kalau saya turunkan dua kali X, jadinya nol juga. Artinya, ini merupakan solusi umum. Solusi umum itu memiliki banyak tak terhingga solusi khusus. Ya, jadi yang saya tuliskan ini merupakan solusi umum di sini. Jadi solusi umum itu memiliki lebih dari satu solusi khusus. Solusi khususnya itu apa? Yang ini solusi khusus. Ada banyak lagi selain ini. Ya, artinya C1 C2 ini, C1 C2 ini sebarang cos tanta. Jadi apapun kalian harus masukkan nilai C1 C2 itu semuanya benar. Ya, bisa dipahami ya. Oke, apa lagi ya? Nah, misalkan ini ya, kalau kita lihat contoh yang ini, ya yang bagian PD terpisah ya, PD terpisah itu bentuknya seperti ini. Artinya yang sama-sama X-nya itu sudah terpisah. Ya, ini sama-sama Y-nya seperti ini. Jadi sudah terpisah ya, jadi dua bagian. Ya, bisa di ini ya, bisa dilihat ya kan ya. Misalkan ada contoh seperti ini. Ini sudah terpisah atau belum untuk ini? Kalau saya punya X3 Y plus 1, ya terus gini ya. Nah, kok macet ini? Kalau saya punya X, apa tadi? X plus D. Benar ya? Tadi X, D ya? Berapa tadi? X pangkat 3 ya? Sorry. Gini. Ini merupakan PD terpisah atau belum? Sudah terpisah. Soalnya dia sudah berkelompok, ini sama-sama X-nya, ini sama-sama Y-nya. Oke. Nah, kalau ini sudah berkelompok seperti ini, tinggal kalian integralkan seperti ini. Ini integral terhadap dx. Jadinya apa? Jadinya X pangkat 5 dibagi dengan 5, sorry, X pangkat 4 dibagi dengan 4 ya, benar ya? Plus di sini terhadap Y apa? Y plus 1 integral Y plus 1 terhadap Y itu apa? Apa? Misalnya integral Y plus 1 terhadap DY itu apa hasilnya? Terhadap DY lo ya. Berapa? Y pangkat 2 per 2 plus Y. Sama dengan ini hasilnya terhadap DX
Bisa dipahami ya. Tetapi di PPT, kalau kalian cek ya, itu hasilnya ini itu sama dengan setengah Y plus satu kuadrat. Seperti ini. Coba kalian cek ininya. Coba ya, ini saya cek ya. Kalian sambil cek ya ininya. Nomor satu misalkan ya, yang ini ya. Yang ini. Nah, yang ini. Dia itu Y plus satu kuadrat dibagi dengan setengah. Padahal tadi itu Y pangkat 2 per 2 plus Y. Ya, yang saya tanyakan, kenapa ini plus satu? Kalau saya jabarkan ini, solusi yang ini tadi, ini. Ini kalau saya jabarkan jadinya apa? Y kuadrat plus 2Y plus satu. Ini kalikan ini, hasilnya sama dengan ini. Terus yang ini tuh dapatnya dari mana? Ya, ya benar. Berarti ya mas ya. Jadi kalian dalam menjawab soal ini, kalian boleh menulis seperti ini, boleh. Atau kalian menulis seperti ini juga boleh. Ada banyak solusi di sini. Artinya ini sebenarnya solusi secara umumnya itu seperti ini. Y kuadrat dibagi dengan 2 plus Y plus C di sini. Nah, C yang saya pilih di sini itu sama dengan nol. Boleh dong saya sama dengan nol. Boleh nggak? C-nya sama dengan satu boleh nggak? Y-nya sama dengan setengah boleh nggak? Boleh. Asalkan pas saat dia diturunkan terhadap Y, dia hasilnya balik lagi ke ini. Kalau ngecek kalian kan misalkan mencari integral ya. Kalau kalian ngecek integral itu benar atau enggak, kalau pas diturunkan itu kan balik ke awal kan ya. Jadi gitu cara ngeceknya. Jadi meskipun kalian menggunakan ini atau ini itu kalau kalian balikan lagi menjadi turunan ya, itu hasilnya akan kembali ke Y plus satu lagi. Ya, hasilnya akan kembali ke Y plus satu lagi. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi C itu merupakan sembarang konstanta. Kalian apapun boleh memilih asalkan pas waktu dibalikan itu nanti kembali ke Y plus satu lagi. Ya, bisa dipahami? Oke. Nah, untuk PD yang dapat dipisah itu sebenarnya yang ini ya, bentuknya itu seperti ini kan, seperti ini. Dan itu nggak bisa langsung dikerjakan, tapi harus dibentuk ke dalam ini dulu. Seperti saya jelaskan tadi ya. PE, DE plus QY dibagi dengan GY, DY. Sama dengan ini baru bisa diintegralkan gini. Gitu. Sorry. Ini DX ya. Sorry. Nah, contohnya ini misalkan ya, misalkan gini contohnya. Ini kan campur ya antara X sama Y. Nah, sedangkan di sini ada bagian DX, ini ada bagian Y plus satu. Nah, maka Y plus satu ini harus pindah ke sini dulu. Dipindah ke sini. Jadinya itu seperti ini. Kalau kalian tidak memindah terlebih dahulu itu kesulitan dalam dalam apa mencari nilai integralnya. Jadi kalau harus kalian kelompokkan dulu menjadi X dan Y dulu ya. Sama-sama X dan sama-sama Y-nya. Itu ya. Untuk integralnya itu sama seperti sebelumnya ya caranya. Jadi jadi sebenarnya eh, strategi ya di awal itu kalau masalah integral ya itu sama aja sebenarnya dengan PD terpisah ya. Jadi jadi sebenarnya kalian harus mengelompokkan dulu yang sama-sama X dan sama-sama Y-nya seperti itu. Silakan mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke ini PPT yang terbaru ya. Silakan terkait dengan PD terpisah dan PD tak terpisah atau juga terkait dengan apa tadi order atau tingkat atau degree atau derajat gitu ya. Silakan.
Jadi gitu ya. Kalau misalkan dia masih belum eh, apa itu berkelompok yang sama X dan sama-sama Y, itu kalian kelompokkan dulu, baru kalian lakukan integral. Kalau kalian langsung untuk integral itu nggak bisa cerita. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada ya? Ya. Tadi kalau misalkan di tengah jalan ada pertanyaan, oke. Kita masuk ke persamaan diferensial homogen atau PD homogen dan PD eksak ya. Nah, cara menentukan dia homogen atau enggak dari suatu fungsi ya. Ini secara dasar ya. Saya ulangi lagi, kalau kalian ingin menentukan dia itu fungsi yang homogen atau enggak, itu kalian harus menunjukkan bahwa memenuhi yang ini. Kalian harus menunjukkan bahwa dia itu memenuhi yang ini. Yang ini. Kalau kalian nggak bisa menunjukkan ini, berarti dia itu tidak homogen. Ya, misalkan saya punya fungsi seperti ini, misalkan ya fungsi seperti ini. Kemudian saya gunakan aturan yang ini, f lambda x, lambda y. Kalau saya masuk ke sini jadinya apa? Lambda x pangkat 3 min 2 lambda x pangkat 2 kalikan dengan lambda y. Eh, masih ada yang bingung? Gak ada ya? Ini sama dengan apa? Lambda pangkat 3 x pangkat 3 min 2 lambda pangkat 2 x pangkat 2 ini lambda y ini ya. Terus lambda pangkat 3 x pangkat 3 min berapa dikalikan? Lambda kuadrat x kuadrat y. Ini, sorry, lambdanya pangkat 3 ya. Sorry. Biasanya sama ini ya. Lambdanya bisa keluarin nggak seperti ini? 2 x kuadrat y seperti ini. Ini apa ini? Ini merupakan fungsi f x, y itu sendiri. Artinya derajatnya berapa ini? Derajatnya berapa? T 3 ini derajatnya. Ya, jadi kalau kalian ingin, saya ulangi lagi, kalau kalian ingin menunjukkan bahwa fungsi itu homogen atau enggak, kalian harus menunjukkan bahwa itu homogen yang ini. Ya, kemudian yang nomor dua, itu kalau dimasukkan ini jadinya apa? Lambda y sama dengan min, jadinya apa ini? Lambda kuadrat x kuadrat min 3 lambda 3 x y kuadrat. Ya kan? Ini bisa saya keluarin nggak lambdanya ini supaya bisa bentuk seperti ini? Bisa nggak? Misalnya dibentuk seperti ini bisa nggak kira-kira? Kalau bentuk akhirnya seperti ini, bisa nggak? Ada yang jawab bisa? Yang yang jawab bisa siapa? Kalau yang jawab bisa, yang jawab nggak bisa siapa? Mana orang yang jawab? Dia itu nggak bisa dibentuk seperti ini. Soalnya yang bagian itu lambda pangkat 2, yang ini lambda pangkat 3. Itu nggak bisa dibuat bentuk seperti ini, nggak bisa. Makanya disebut dengan tidak homogen. Ya, jadi gitu cara menunjukkan dia itu homogen atau tidak homogen.
Ya, yang penting kalian bisa menunjukkan ini itu sudah menjadi homogen. Yang sudah paham siapa aja? Coba tunjukkan tangan. Siapa yang sudah paham? Yang sudah paham siapa? Nah, jangan sampai sekelas gak ada yang paham. Siapa? Yang mana? Siapa namanya? Mas, bisa minta tolong dijelaskan ke ini, Mas. Di depan, Mas. Kadang bahasa bahasa temennya sendiri lebih mudah dipahami daripada ini. Silakan, Mas. Silakan. Ini ada spidol, Mas. Silakan, Mas. Jelaskan aja di papan mungkin. Ya, sama ini aja sekalian, Mas. Oke. Silakan, mumpung temannya jelasin yang nggak ngerti yang bagian mana. Spidolnya bisa, Mas. Kalau nggak bisa pakai ini, Mas.
Oh ya, silakan. Oke. Jadi di sini kan kita sudah ketahui ya, f x y disebut homogen derajat n jika f lambda x lambda y sama dengan lambda seperti 2 kali f x sama y. Nah, kita coba juga dipakai contoh biar lebih jelas. Di sini kan di nomor satu f x y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat y. Homogen di derajat 3. Kita kan nggak tahu kenapa kok homogen di derajat 3. Jadi langkah pertamanya itu setiap variabel x sama y itu diberi lambda. Nah, jadi kan tadi ada x pangkat 3, jadi lambda x pangkat 3 dikurangi 2 lambda x pangkat 2 dikali lambda y. Soalnya di sini y-nya pangkat 1. Setelah itu kita pangkatkan semua. Lambda x pangkat 3 jadi lambda pangkat 3 kali x pangkat 3 dikurangi 2 lambda pangkat 2 dikali x pangkat 2 dikali lambda y. Setelah itu kita kali lagi yang ini, yang 2 lambda pangkat 2 x pangkat 2 dikali x lambda kali y. Lambda y dikali sama aja jadi sama lambda jadi lambda pangkat 3. Misalnya kan lambda 2 kalau dikali lambda kan pangkat 3. Terus y-nya karena tidak ada yang sama berarti y kita aja. Di sini kita dapat lambda pangkat 3 x pangkat 3 dikurangi 2 lambda pangkat 3 x pangkat 2 y. Di sini kita kelihatan lambdanya ternyata pangkatnya sama, pangkat lambdanya. Berarti kalau misalnya mereka berdua itu sama, itu mereka bersifat homogen. Homogen di derajat ketiga. Soalnya pangkat lambdanya 3. Ini sekarang di contoh kedua. Contoh kedua kan fungsinya kan x pangkat 2 dikurangi 3x y kuadrat. Sama kayak tadi, x sama y-nya dikasih lambda juga. Berarti x kuadrat jadi lambda x kuadrat dikurangi 3 dikali lambda x dikali lambda y kuadrat. Kita kuadratkan, kita pangkatkan semuanya.
Lambda X kuadrat sama dengan lambda pangkat 2 dikali X pangkat 2. Dikurangi 3 kali lambda X sama aja dikali lambda pangkat 2 Y pangkat 2 dari lambda Y pangkat 2. Setelah kita kali, ternyata lambda pangkat 2 X pangkat 2 dikurangi 3 lambda pangkat 3 X Y pangkat 2. Nah, di persamaan kedua kita lihat ternyata pangkat dari lambdanya beda, yang kiri sama yang kanan. Yang kiri pangkat 2, yang kanan pangkat 3. Berarti pasangan persamaan tersebut tidak bersifat homogen di derajat manapun. Ya, sesi pertanyaan, Mas. Ada sesi pertanyaan mungkin. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada ya? Ada pertanyaan ya? Oke, makasih, Mas. Oke. Eh, semisal yang nomor 2, ya, saya ganti dengan X pangkat 3 ini, min 3XY kuadrat ini homogen atau enggak? Homogen. Ya, oke, berarti paham sudah ya. Oke. Ini yang tadi, yang terkait dengan order dan degree, ya, atau derajat. Ya, ya, kalau yang nomor satu, ordernya itu berapa? Ordernya, ordernya satu, degree-nya satu. Yang nomor dua, ordernya nomor dua, ordernya berapa? Dua, degree-nya satu, oke. Yang nomor tiga, ordernya dua, degree-nya, oke, gitu ya. Nah, ini yang saya sudah jelaskan tadi ya. Jadi sebenarnya ini, ya, itu memiliki solusi umum seperti ini. Solusi rumusnya itu adalah tak hingga, contohnya seperti ini. Yang bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Solusi umumnya itu yang ini, solusi khususnya itu yang ini. Ini, ini. Ada tiga. Atau bahkan bisa lebih dari ini juga bisa. Ya, ini solusi umumnya seperti ini. Artinya T1, T2 itu sebarang ini, konstanta. Sebarang konstanta. Ya, berapapun nilai konstanta yang kalian masukkan itu semuanya benar. Gak ada yang salah. Maksudnya selama selama dia masih ini ya dalam bentuk yang umum dulu ya, maksudnya ngikutin yang umum. Ya, itu. Yang terpenting saat diturunkan sebanyak dua kali terhadap X, dia sama nilainya sama dengan 4. Ini turunan kedua terhadap X hasilnya berapa? Turunan kedua terhadap X. Yang ini berapa? Kalau turunan terhadap X dua kali hasilnya, ah, salah. Dua kali, dua kali. Hasilnya 4. Yang ini hasilnya 4. Yang ini hasilnya 4 juga. Jadi ini tuh banyak solusi khususnya. Dan hanya tiga ini adalah mungkin. Ya, ada banyak solusi. Solusi umumnya tuh yang ini. Oke. Ya, ini diingat ya. Kalau dx itu kaitannya dengan fx, y. Kalau d itu kaitannya dengan x, y di sini. Ini bentuk umumnya. Nah, ini sebenarnya ulang lagi ya terkait dengan PD terpisah sama dapat dipisah. Kalau yang ini disebut dengan PD terpisah atau dapat dipisah? Terpisah. Soalnya dia sudah ini ya, satu-satu ya. Yang X, X, yang Y, Y.
Ini harusnya ini kuadrat ya, bukan y plus 1 pangkat 4 ya. Ini y plus 1 pangkat 2 harusnya. Gitu ya. Kemudian yang bagian ini y aksen itu sebenarnya, tulisan dari y aksen sendiri sebenarnya dy dx sebenarnya. Ini. Ya, 3xy plus y kuadrat plus 1 sama dengan 0. Kalau saya kalikan semua ruas dengan dx, jadinya apa? 3xy dy plus dx sama dengan 0 kalikan dx. Ya kan? Ini termasuk PD terpisah atau dapat dipisah? Hah? Yang jawab dapat dipisah siapa? Cuma dua orang, lainnya ragu-ragu. Atau tiga orang. Ini PD dapat dipisah. Agar supaya terpisah, dia mengelompokkan X dan Y-nya dulu. Artinya apa? Dia harus mengelompokkan dia sebanyak ini ya, Y dibagi dengan Y plus 1 DY plus apa ini? DX 3X seperti ini. Nah, ini baru bisa dinegarakan perbagian seperti ini. Ya, maksudnya seperti ini nanti. Jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Ini PD terpisah. Artinya itu bisa bisa dapat dipisah dengan cara dia itu harus dikelompokkan dulu yang sama X-nya terus sama Y-nya. Baru bisa diintegralkan perbagian. Ya, itu ya. Ini PD dapat dipisah yang ini. Yang tadi PD dipisah. Oke. Terus ada lagi teknik PD homogen. Nah ini. Kalau saya tanya ini ke teman-teman, bentuk ini tuh ini kan campur ya antara X sama Y ya. Cara dia mengelompokkan X sama Y-nya itu gimana caranya? Apakah cara sebelumnya itu sambung atau enggak? Cara sebelumnya. Bisa nggak kira-kira? Mengelompokkan sama X sama Y-nya itu dengan cara-cara sebelumnya. Yang sudah kalian dapat di PD terpisah dan PD dapat dipisah. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya, kesulitan ya nggak bisa. Makanya sih ada teknik namanya PD homogen. Kalau kalian perhatikan ya tadi ya, itu kan bentuknya seperti ini ya, mx, y dx plus nx, y dy. Yang tadi ya, yang bagian ini ya dengan seperti ini. Oke. Kalau saya tanyakan ke teman-teman, mx, y kan bagian ini kan ya. Kemudian nx, y itu yang bagian ini. Kalau saya tanya m dan n ini merupakan fungsi yang homogen atau tidak? Homogen. Derajatnya derajatnya berapa? Tiga. Oke. Yang lainnya paham nggak? Ini sama ini dua fungsi ini merupakan dua-duanya fungsi yang homogen. Sebab dia bisa dinyatakan sebagai f lambda x, lambda y sama dengan lambda n f x, y. Ini. Ya, ini merupakan fungsi yang homogen. Ya, jadi untuk menggunakan teknik yang ada di PD homogen itu syaratnya harus f dan n itu harus homogen dulu. Kalau dia nggak homogen, nggak bisa menggunakan cara ini. Tapi cara yang selanjutnya ini nanti saya jelaskan. Jadi harus M dan M itu merupakan fungsi yang sama-sama homogen dan derajatnya itu sama. Kalau M itu derajatnya 3, N juga 3. Kalau
yang M itu derajatnya 4, N juga 4. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Yang yakin M dan N ini merupakan fungsi homogen itu siapa? Coba angkat tangan. Yang yakin M dan N ini merupakan fungsi yang homogen. Coba angkat tangan. Yang lainnya, coba masnya yang di belakang, yang rambutnya gondrong coba. Jelaskan mas. Yang M, X, Y itu homogen. Itu coba tunjukkan. Siapa namanya mas siapa? Ya, mas silakan mas. Tuh. Dengan cara yang dijelaskan temannya sebelumnya. Gimana bisa mas? Bisa mas ya? Oke, saya bantu ya. Jadi ini F ya, lambda X, lambda Y. Kalau saya masukkan ke sini jadinya apa? Lambda pangkat 3 X pangkat 3 terus lambda pangkat 3 Y pangkat ya. Jadinya lambda pangkat 3 X pangkat 3 plus Y pangkat 3. Nah, ini sendiri itu merupakan M, X, Y. Ini lambda pangkat 3. Itu ya. Ini harusnya M ya, bukan F ini. M harusnya. Dari ini. Ya. Nanti kalau ini N gitu ya. N lambda X, lambda Y. Untuk yang ini. Seperti itu ya. Jadi harus dicek dulu apakah dia homogen atau enggak. Nah, langkah selanjutnya dia menggunakan permisalan Y sama dengan Vx seperti ini. Oke, saya tulis di sini aja ya di catatan ini aja. Biar enak. Oke, di bagian sini ya. Tadi kan ada soal X pangkat 3 ya. Kemudian Y pangkat 3 dx plus 3 X Y kuadrat dy sama dengan 0. Ini. Nah, ini menggunakan cara PD homogen dengan catatan bahwa ini dan ini itu harus
harus homogen. Dengan catatan ya, catatan M dan N harus homogen. Cara cek homogen atau enggak itu sama seperti yang tadi ya. Kemudian angka yang kedua ini yang pertama Mas ya. Dengan melakukan pemisahan Y sama dengan Vx seperti ini. Oke. Kalau ini saya turunkan parsial, ya turunan parsial ada integral parsial, ada turunan parsial. Ini jadinya apa? dy sama dengan x dv plus p de. Turunan parsial ya. Turunan parsial yang ini masih ingat nggak? UV aksen sama dengan U aksen V plus UV aksen. Ya, turunan parsial ya. Ada integral parsial, ada turunan parsial. Ini di turunan parsial ini jenis seperti ini. Oke, ya turunan parsial. Kemudian ini itu disubstitusikan ke ke ini, ke sini, ke sini. Ya, jadinya apa? X pangkat 3 plus Y-nya ini ganti ke Px jadinya P pangkat 3 X pangkat 3 dE plus 3E P kuadrat X kuadrat D-nya itu tadi yang ini semuanya X dV plus P dE ini bisa dibagi ya. Jadi kalian pemisahan dulu seperti ini baru diturunkan parsial jadinya seperti ini. Kemudian kalian substitusi ke bagian sini. Apa? Saya agak susah. Substitusi ya, kesusahan. Itu ya. Setelah itu didapat ini, ya didapat seperti ini. Kalau kita sederhanakan jadinya apa? X pangkat 3 terus P pangkat 3 X pangkat 3 DE plus ini apa jadinya? Kalikan ini kalikan ini. Jadinya 3 apa? 3X pangkat 4 ya. Ini ke sini kalikan. Tuh 3X pangkat 4 kalikan X ini. Kalikan ini. Oh. Kemudian B kuadrat terus jadinya dV plus 3X pangkat 3 P pangkat 3 dx sama dengan 0. Ini sebenarnya ya tanda gitu ya. Ini ada yang sama nggak sama-sama dx-nya? Ada, yaitu ini dan itu ya. Ini dan itu ya. Oke. Ini kalau saya jumlahkan jadinya apa? X pangkat 3 plus 4 X pangkat 3 P pangkat
3 dx plus jadinya apa? 3x pangkat 4 v kuadrat dv sama dengan 0. Oke, saya keluarin x pangkat 3 ini seperti ini. Plus 4 v pangkat 3 dx plus 3x pangkat 4 v kuadrat dv sama dengan 0. Ini kira-kira dengan menggunakan PD dapat bisa nggak? Tinggal pindah ini, pindah posisi. Bisa nggak? Jadinya, jadinya apa? Jadinya seper E DE plus 3 V kuadrat dibagi dengan 1 plus 4 V pangkat 3 dV. Ini. Kayak, kayak cara yang PD terpisah tadi. Sorry, PD yang dapat dipisah. Pindah apa namanya itu? Maksudnya sama-sama dibagi X pangkat, X pangkat 4 sama 1 plus 4 V pangkat 3. Jadi seperti ini. Jadinya sudah dalam bentuk PD terpisah. Seperti ini. Yang sebelah kiri itu yang X, yang sebelah kanan itu V. Masih bingung cara ini. Coba di pelan-pelan di ini. Kemudian ini diintegralkan per bagian. Hmm. Ini integral terhadap ini, integral terhadap dx ini, dx. Ini integral terhadap dx apa jadinya? Ln ln e plus apa? Integral dari ini. Kalau kalian bingung integral ini itu misalkan yang bagian bawah. Misalkan yang bagian bawah itu U sama dengan 1 plus 4 P pangkat 3. Yang bagian ini. Misal ini ya, U sama dengan 1 plus 4 P pangkat 3. Jadi ini kan DU plus 12 V pangkat 2 DV. Seperti ini. Ya kan? Untuk bisa jadi 3V kuadrat sama seperti ini, jadinya berapa? 3 kali 4. Empatnya harus ke bawah ke sini. Ini 3V kuadrat DV. Nah ini. Jadinya ini apa hasilnya? Jadinya seperempat ln 1 plus 4 V 3. Ini hasilnya. Sama dengan konstan. Ya, ingat di sini kan masih V ya. Tadi kan ada pemisahan Y sama dengan V kalikan E. Jadi kembalikan lagi ln harga mutlak E plus seperempat ln 1 plus 4. Tadi kan apa? Y sama dengan V kalikan X. Artinya V sama dengan Y dibagi X.
Jadinya ini Y dibagi X. Pangkat 3 sama dengan C. Ini hasilnya. Ya, jadi sebenarnya ini menggunakan pemisalan Y sama dengan V kali X. Tapi jangan lupa sebelum ke situ harus memenuhi sifat fungsi homogen dulu. M dan N-nya. Kalau dia tidak memenuhi itu nggak bisa menggunakan cara ini. Itu ya. Jadi jangan lupa dikembalikan lagi ke bentuk asal ya. Jangan sampai di bentuk V ya, tapi diubah ke dalam bentuk X, Y lagi. Ya, oke. Nah ini ada contoh berikutnya. Ya, setelah ini ya, Mitra ya. Ada contoh berikutnya. Di halaman ini, ya, di halaman berikutnya yang ini ya, yang bagian sini, bagian ini contohnya, ya. Dia itu contohnya 2x plus e pangkat y, ya, plus x e pangkat y d. Tadi ini bagian apa tadi? Bagian m x, y, ini bagian n x, y. Saya tanya, m dan n ini merupakan fungsi homogen atau enggak? Fungsi homogen atau enggak? Fungsi homogen atau enggak? Yang n fungsi homogen atau enggak? Bukan. N lambda x, lambda y sama dengan lambda e pangkat lambda y. Ini bisa dibentuk ini enggak? Bisa dibentuk lambda derajat berapa untuk n x, y enggak? Dibentuk seperti ini enggak? Kira-kira. Enggak bisa, ya. Makanya M dan N itu bukan merupakan fungsi yang homogen. Ya. Syarat dia homogen yang pertama, ya, M lambda x lambda y itu sama dengan lambda pangkat n M x, y. Yang kedua itu lambda x lambda y sama dengan lambda n x, y. Ini kalau keduanya dipenuhi itu disebut fungsi yang homogen. Kalau enggak, berarti dia nggak bisa menggunakan cara yang ini, tapi menggunakan cara yang setelahnya ini. Cara yang ini, setelahnya. Oke, ini beberapa eh, prosedur ya. Jadi gini, setelah itu PD eksak di sini. Nah, kalian tuh bisa menggunakan cara yang pertama ini, ya, atau cara yang kedua yang ini. Hasilnya sama aja, satu dan dua itu sama aja. Perbedaannya itu hanya di bagian awal aja dan seterusnya sebenarnya. Yang pertama itu dia memilih M itu yang mula-mula, sedangkan ini tuh memilih N mula-mula. Kemudian yang bagian ini juga beda, yang bagian sini ya. Ya, oke, oke. Saya coba kembali ke sini lagi. Kita gunakan cara yang pertama dulu ya. Oke.
Tadi itu soalnya apa nih? Soalnya tadi itu, ini soalnya ya, 2x plus pangkat y dx plus x pangkat y d sama dengan 0 jadi. Yang langkah pertama, pilih m x, y. Maksudnya itu apa? Sama dengan 2x plus pangkat y. Ini yang pertama. Langkah kedua, apa ini? D, sorry, df dx, ya gini ya. Itu sama dengan m x, y. Ini, ya. Berarti apa? Kalau yang ini, apa? Jadinya, maka df dx itu sama dengan, kami tadi apa ini? 2x plus pangkat y. Seperti ini. Ya kan? Oke, ini yang kedua ya. Jadi yang kedua itu ini. Dibentuk seperti ini. Maka df itu sama dengan 2x plus 5y. M tadi kan yang ini kan, yang pilihan pertama tadi. Ya. Kemudian yang ketiga itu dengan cara integral, ya, integral terhadap x. Jadi hasil integral dari ini itu apa? Hasil integralnya sama dengan x kuadrat plus x pangkat y plus alpha x. Sorry, alpha y. Alpha y ini merupakan sembarang fungsi dengan variabel independen berupa berupa y. Jadi alpha ini merupakan sembarang fungsi dengan variabel independen itu berupa y. Artinya kedudukan alfa ini di apa di bagian ini itu sebagai konstan. Benar nggak? Saya ulangi lagi. Kalau ini saya integralkan terhadap x, maka kedudukan alfa y di sini itu sebagai konstan. Soalnya dia terhadap x, ya kan? Kalau ini misalkan saya integralkan terhadap y, berarti alfa x sebagai konstan. Itu cara yang kedua nanti. Bisa diulangi ya. Jadi alfa y itu merupakan sembarang fungsi dengan variabel independen itu berupa y. Jadi berapapun fungsi y yang kalian buat, misalkan y pangkat 3 gitu ya, plus y kuadrat plus y plus 1 itu kalau diturunkan terhadap x jadinya apa? Jadinya nol, nggak ada artinya. Dia konstanta. Itu ya. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, apa tadi? Lupa saya. Turunkan parsial, turunkan parsial terhadap y. Ya, turunan parsial ini terhadap y jadinya apa? df x, y terhadap eh, ini. Jadinya apa? Benar ya? Terhadap Y. Ya? Oke. Jadinya apa? Ini ditemukan terhadap Y jadinya apa? Jadinya
X E pangkat Y plus alfa aksen Y. Ini. Alfa aksen ini tuh maksudnya, ini maksudnya, itu turunan alfa terhadap Y. Ini. Tadi kan alfa itu merupakan sembarang fungsi Y kan. Tadi. Itu. Bisa dipahami ya? Kenapa dia sama dengan alfa? Kenapa? Soalnya dia variabilitasnya terhadap Y. Kecuali dia turunan terhadap X, baru dia sama dengan nol. Ya. Kemudian langkah kelima. Langkah kelima itu apa tadi? Nge-freeze ini ininya. Oke. Langkah kelima itu gunakan ya, gunakan df dy sama dengan f x, y. Jadi, oke. Df dy kan kita sudah dapat nih, hasilnya seperti ini. Tinggal kita pindah ke sini, ya. Jadinya x plus ini. N-nya itu apa? N-nya itu dari sini. Nah ini. Ini kan bagian bagian M, ini bagian M di sini. N-nya itu ini sendiri. Jadinya X E pangkat Y seperti ini. Ini bisa dicoret nggak? Bisa ya. Sisanya alfa aksen Y sama dengan nol. Yang saya tanyakan, ini kan sebenarnya bentuk ini, ya, bentuk ini kan sebenarnya berbentuk D alfa terhadap DY sama dengan nol. Ini kalau saya cari cari fungsi dari alfa itu sendiri itu sama aja dengan D alfa integral nol kalikan DY integral D. D alfa itu sendiri integral dari suatu turunan dia itu sendiri alfa. Alfa Y sama dengan integral dari nol terhadap D itu berapa? Konstan. Jadi alfa itu sama dengan C. Nah, fungsinya itu apa? Fungsi itu dari sini. Nah, ini. Fungsinya itu ini. Jadi sebenarnya fungsi eksaknya itu sebenarnya dari sini kita ambil. Ya, kita ambil sampai ke sini. Sampai ke bawah. Terus ke sini. Itu jadinya f x, y sama dengan alfanya itu diganti dengan c yang di atas tadi. Nah ini ganti dengan c yang bagian sini. Artinya x kuadrat plus x apa tadi? X kuadrat x pangkat y. X kuadrat plus x pangkat y sama plus c. Nah, ini merupakan fungsi eksaknya ini. Jadi diambil dari sini, diambil dari sini, yang dari sini, yang dari sini. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua itu sama aja sebenarnya, cuma yang kedua itu yang diambil itu n dulu. Ya, sama aja sebenarnya. Ini cara yang pertama menggunakan ini. Ya, ini. Kemudian cara yang kedua, yang saya ini cara kedua ya. Saya tuliskan, nggak bisa digeser ke sini ya. Oke, saya tulis di sini aja di sampingnya ya. Ini cara yang kedua. Ini cara yang pertama yang tadi ya. Yang kanan, ini cara yang kedua. Cara yang kedua itu dengan memilih N dulu yang mula-mula. Yang mula-mula itu N. Pilih N, X, Y sama dengan X, E pangkat Y. Gini.
Yang kedua itu bukan df dx tapi df d sama dengan mx gini. Yang kedua. Yang ketiga itu integral terhadap y bukan x. Integral terhadap y itu hasilnya apa? Hasilnya e pangkat y plus alpha x. Ingat ya, kalau misalkan yang poin ini saya integral terhadap y, maka alpha x itu sebagai konstan di sini. Sebab kenapa? Sebab itu integralnya terhadap y, bukan terhadap x. Bisa dipahami? Kalau yang tadi itu kebalikannya. Ya. Kemudian yang keempat, yang keempat, itu apa? Turunan parsial terhadap X. Kebalikan dari ini. Ini kan tadi turunan parsial terhadap Y, dan ini terhadap X. Jadinya, di sini kalau saya tuliskan, df dx itu sama dengan E pangkat Y plus ini. Ya, yang poin ketiga saya turunan terhadap X itu jadinya seperti ini. Ya, alpha X kalau ditukarkan terhadap X itu bukan nol, soalnya dia fungsi X. Oh, sebenarnya kan fungsi Y, ini fungsi X. Sembarang fungsi X maksud saya. Kalau tadi kan sembarang fungsi Y. Ya, bahkan apapun fungsi yang kalian buat itu selama itu muat Y itu sembarang fungsi Y. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kelima, tadi kan df dy sama dengan fx, y. Sekarang beda. Df de itu sama dengan mx, y. Kebalikan dari ini. Ini kan sudah kalian dapat di E pangkat Y plus alpha aksen X sama dengan M-nya itu apa? M-nya itu yang ini. 2X plus E pangkat Y. Seperti ini. Benar ya? Oke. Nah, ini ada yang bisa dicoret nggak? Bisa, ini. Ini dan ini. Sisanya alpha aksen X sama dengan 2X. Integral dari, ini kan kalau mencari alpha X ya, berarti kan gini ya. Ini kalau saya tuliskan lebih lanjut seperti yang ini ya. Ini kan gini. D alpha dx sama dengan 2x. Artinya kan d alpha 2x dx integralnya seperti ini. Jadinya integral dari d alpha artinya alpha itu sendiri sama dengan x kuadrat. Nah, alpha yang ada di sini, sorry, yang ada di sini itu diganti dengan kuadrat. Ini jangan lupa plus c ya. Ini kan integral. Ya, jadi yang bagian sini itu diganti dengan x kuadrat plus c. Artinya fungsi x-nya itu apa? F x, y, tulis lagi yang bagian sini, ya, ditulis lagi dengan catatan alpha x-nya itu sama dengan x kuadrat plus c. Jadinya sama dengan ini. X e pangkat y plus x kuadrat plus c. Hasilnya sama seperti yang ada di sini. Jadi sama aja. Kalian menggunakan cara yang pertama dan kedua itu sama aja. Itu ya. Jadi cara yang pertama dan kedua itu sama aja hasilnya. Nah ini. Nah ini kalau ya jadi yang kanan itu cara pertama, yang kedua itu sorry yang kanan itu cara pertama, yang kiri itu cara kedua. Ya jadi seperti ini.
Oke. Untuk tugas sama seperti kelas sebelumnya itu yang PPT pertama itu ya. Itu yang sebelumnya itu 1, 2, 3 nomornya. Dikerjakan di folio bergaris ya, gitu ya. Yang PPT pertama kan ada soal ya, 1, 2, 3 ya, itu dikerjakan. Oke. Ini kalian bisa pelajari lagi ya. Ikut ini saya kirim ke ini koordinatornya siapa ya? Oh iya, ya kirim ke minatnya ya. Kalian pelajari lagi. Yang mungkin nggak bisa hari ini harus langsung paham ya. Itu butuh proses juga. Ada juga yang bisa paham, ada kayak masnya yang siapa tadi? Ya, itu langsung paham bisa. Jadi beda-beda. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait materi ini. Ya, sebenarnya saran saya, kalian perlu banyak latihan terkait dengan PD eksak, homogen, PD terpisah dan dapat dipisah. Itu ada banyak soal di internet ya. Kalian bisa pelajari sebagai wawasan kalian ya untuk berbagai bentuk model seperti ya, untuk model matematik khusus ya. Oke, saya ini selamat siang ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.